Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Gimana kabar hari ini? Sehat ya? Dan semoga kamu berbahagia selalu. Nah, kali ini Mari nggak mau untuk buka kartu tarot ya. Di sini Mari mau ngobrol-ngobrol santai dulu dengan teman-teman karena Mari udah lama banget nggak bikin video kayak gini ya. Nah, karena kebetulan nih tadi pagi ini masih jam 10 ini. Nah, jam 10 pagi. Nah, tapi sebelum Mari take video ini, Mari barusan baca tentang salah satu tulisan di wall dari temennya Mari di Facebook ya. Nah, dan itu cukup menggelitik Mari. Dan karena Mari lihat juga ada beberapa kasus dari klien yang datang ke Mari dengan cerita yang kurang lebih sama, yaitu sulitnya move on dari mantan karena dianggap si mantan ini adalah orang yang baik dan ada kecemasan, ada ketakutan bahwa nanti di masa depan nggak bakalan ketemu lagi dengan orang yang seperfect mantan, sesempurna mantan gitu ya. Nah, jadi di sini Mari mau ngajak teman-teman dulu, yuk kita bertukar pikiran yuk. Nanti interaksinya kita nanti di kolom komentar ya. Mari juga butuh pandangan dari teman-teman untuk ngelihat situasi yang seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih terjebak di pemikiran yang sama dengan tulisan yang Mari baca tadi, yaitu sulit move on dari mantan yang sempurna gitu ya. Nah, mungkin nanti akan dapat insight dari obrolan kita hari ini. Oke, jadi kalau menurut Mari, sebenarnya nggak ada yang salah sih kalau si dia itu, temennya temen Mari itu ngomong bahwa mantannya dia adalah orang yang baik. Walaupun pada kenyataannya mereka akhirnya berpisah gitu ya, bukannya saling selalu berbagi kasih sayang, malah justru terpisah dan tidak tertutup kemungkinan akhirnya tidak ada komunikasi sama sekali, blok-blokan atau justru marah-marahan kayak gitu. Tapi pemikirannya dia bahwa ini adalah orang yang baik. Sebenarnya nggak ada yang salah dari situ karena perpisahan mereka kita kan nggak tahu nih ya apa penyebabnya gitu. Banyak faktor variabel yang membuat dua orang yang tadinya saling mencintai kemudian terpisah. Banyak sekali sebabnya, tapi kita nggak usah cari sebabnya seperti apa. Cuman yuk kita ngelihat situasi ini dari perspektif yang berbeda gitu ya. Nah, jadi nggak ada yang salah dengan penilaian mantan itu adalah orang yang baik. Cuman seperti ini, jika sempat tidak bisa move on dari mantan, tentu saja ini satu kekeliruan yang cukup besar ya menurut Mari. Gitu. Karena akhirnya kita terhenti dari menemukan dan ditemukan oleh cinta sejati. Gitu. Karena ada salah dalam menilai situasi ini, salah menilai kehidupan. Gitu. Jadi yang pertama, ketakutan tidak bisa menemukan seseorang sebaik mantan. Berarti dari situ ada penilaian yang kita jatuhkan kepada dunia ini, bahwa dunia ini adalah dunia yang kejam gitu. Bahwa dunia ini adalah dunia yang justru neraka gitu ya. Neraka sebelum kematian bahkan. Dan ini tentu saja penilaian yang salah karena kita menilai bahwa sangat sedikit sekali orang yang baik itu ya. Sangat sedikit sekali orang yang baik. Padahal tidak gitu. Lihat aja ya diagramnya Yin dan Yang. Seberapa besar dia bagian yang hitam, sebegitu juga besaran bagian yang putih. Jadi artinya adalah seberapa banyak orang yang tanda kutip jahat, sebegitu juga lah seseorang itu tanda kutip baik gitu. Ya, karena dunia ini adalah dunia yang sebenarnya dia
sama banyaknya gitu loh. Sama banyaknya. Yang baik, yang kita katakan baik sama yang kita katakan itu jahat, sebenarnya dia tuh kurang lebih sama banyak gitu ya. Atau jangan-jangan justru kebaikan itu yang lebih banyak. Atau karena menurut dari kebijaksanaan dari para generasi tua kita, mereka selalu ngomong bahwa kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Gitu. Jadi bagaimana mungkin kita bisa ngeletakkan penilaian bahwa limited sekali nih orang yang baik gitu. Tentu itu sudah satu kekeliruan yang pertama. Gitu. Ya, minimal kalau kita tidak bisa menemukan orang baik di luar sana, minimal kita menjadi baik dulu gitu. Agar frekuensinya kita atau agar pancaran dari cinta kasihnya kita menghealing orang-orang yang ada di sekitarnya kita. Karena orang jahat itu biasanya ya karena dia punya trauma, dia juga punya penilaian yang keliru tentang kehidupan ini. Nah, jadi dengan kita menyebarkan cinta kasih, tentu saja akan banyak orang yang tersembuhkan dan kemudian melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan. Jadi tidak mungkin kebaikan itu limited. Tidak mungkin kebaikan itu terbatas ya. Orang yang baik itu nggak mungkin jumlahnya itu sedikit. Tidak mungkin gitu ya. Jadi itu dulu kita luruskan bahwa banyak banget orang yang baik di luar sana. Gitu. Banyak banget gitu ya. Nah, hanya saja mungkin karena berita-berita atau karena lingkungannya kita selalu menunjukkan yang kurang sehat. Cuman kalau kita keluar dari zona kita sekarang ini, dari lingkungan kita sekarang ini, kita pasti akan takjub melihat bahwa banyak kebaikan di luar sana. Banyak orang yang dermawan, banyak orang yang setia, banyak orang yang penuh kasih sayang, banyak banget gitu ya. Kita hanya tinggal menyetel frekuensi kita di frekuensi kebaikan itu, maka kita akan bisa melihat bahwa dunia ini luar biasa indah, tidaklah neraka namun surga. Nah, jadi itu ya nomor satunya, bahwa kebaikan itu akan ada, tetap ada, dan jumlahnya tidak terbatas. 8 miliar, 7 miliar ya, 7 miliar manusia, minimal setengahnya pasti dia lebih banyak menunjukkan kebaikan cinta kasih kita ya. Itu nomor satu. Nah, kemudian gini, lupa gitu ya, bahwa dia lupa siapa-siapa yang masuk dalam kehidupan kita itu kita yang menariknya gitu. Nah, jadi kalau kita sempat atau kita pernah menarik seseorang seperti mantan ini yang baik, berarti kita akan bisa menarik orang-orang berikutnya yang berfrekuensi sama dengan si mantan yang kita katakan baik tadi gitu ya. Karena mantan itu dia nggak datang ujuk-ujuk dalam hidup kita, enggak. Pasti ada yang dia lihat dari kita gitu ya. Ada yang dia lihat, minimal dia ngelihat fisik kita tuh cantik, kita tuh cakep gitu ya, kita tuh menarik gitu, kita tuh fashionable. Nah, minimal dari sisi fisiknya kita. Tapi kalau hubungan ini sempat dalam, tentu saja dia melihat apa yang ada di dalam diri kita ini. Bahwa kita adalah orang yang pengasih, penyayang. Bahwa kita adalah orang yang sabar. Bahwa kita adalah orang sukses. Bahwa kita adalah seorang pekerja keras. Orang yang sabar gitu ya. Orang yang memang berkualitas. Gitu. Kalau dia tidak bisa menemukan sisi baiknya kita, si dia itu yang meninggalkan kita nggak bakalan mau datang dan menetap walaupun sekejap dalam hidupnya kita. Gitu ya. Jadi kita yang menarik siapapun yang masuk dalam kehidupan kita. Itu yang sesungguhnya. Gitu. Nah, jadi kalau kita pernah bisa menarik orang yang sehebat mantan itu, sesempurna mantan itu, maka kita hanya tinggal mengingat diri kita yang dulu, gitu ya. Atau justru kita menciptakan atau membangun karakter
lebih baik lagi daripada kita yang kemarin. Dengan kualitas kita yang dulu, kita bisa menarik orang yang seperti itu. Konon kalau kita memperbaiki diri kita, gitu ya. Oh, bukan memperbaiki, tetapi kita meningkatkan kualitas diri kita. Karena kita ini sudah sempurna, kita tidak rusak, gitu ya. Nah, tapi kita makin memoles diri ini, semakin menjadi luar biasa, gitu ya. Semakin yang kayak menjadi pribadi yang menyenangkan, yang humble, baik hati kita, yang welcome terhadap kehidupan kita, ya, yang membuka diri terhadap kehidupan. Nah, jadi sudah pasti kita akan menarik orang-orang baru sesuai dengan pribadi kita, gitu. Semakin baik kita, semakin mudah kita menarik orang-orang baik juga masuk ke lingkaran kehidupan kita. Nah, di sana ya, jadi jangan lupa bahwa diri ini adalah penyebab hadirnya apapun itu dalam kehidupan kita, gitu ya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan orang-orang dengan frekuensi yang tidak menyenangkan masih akan datang ke kita, tapi tidak usah khawatir, cepat atau lambat nanti mereka akan tersingkir sendiri. Kita ya, memang tetap akan datang itu orang-orang yang kayak mau tanda kutip ngerusakin hidup kita, yang mempermainkan kita, yang merugikan kita, yang ngebohongin kita atau apapun itu, gitu ya. Tetap mereka itu akan datang. Cumannya dengan kebijaksanaan yang kita miliki, gitu. Dengan apa itu namanya ya, dengan diri kita, gitu ya, mereka tuh akan tersingkir dengan pelan-pelan, tersingkir dengan sendiri, nggak tahu-taunya itu orang sudah nggak ada, gitu. Atau ya minimal nanti dengan kecerdasan kita akan menghindari orang-orang yang seperti itu, karena kita tidak buta melihat antara yang palsu dengan yang memang asli, gitu. Kita akan bisa ngelihat bahwa oh ya ini orangnya jujur, oh ini orangnya agaknya kurang dekatnya ke kita itu dengan niatan yang kurang baik. Nah, kita dengan kecerdasan kita akan mundur perlahan, tidak menyakiti dia, tapi kita mundur dengan perlahan karena dalam upaya kita memutuskan tali karma yang mungkin saja sudah terjalin atau nanti yang mungkin saja akan terjalin antara kita dengan dia. Nah, seperti itu. Menghindari seseorang itu tidak ada salahnya. Justru di situ kalau menurut Mari satu kewajiban. Itu menurut Mari. Gitu ya. Orang-orang yang kayaknya ndak datang dengan niatan-niatan tulus, ya diputuskan saja dia relationship antara kita dengan dia. Nah, seperti itu ya. Jadi kualitas dirinya kita, siapa dirinya kita yang menarik apapun masuk dalam hidup kita. Jadi dengan dirimu yang dulu bisa menarik mantan yang kamu katakan sempurna, maka lakukan kembali, gitu kan, dan bahkan tambahkan lagi. Nah, jadi kan gampang aja. Tidak mungkin akan tidak datang lagi orang-orang baik. Sudahlah dia jumlahnya masih banyak, gitu. Dengan diri ini yang sudah baik, kayak gitu ya. Justru kalau kita berlama-lama dalam ketakutan, gitu, kecemasan yang justru itu adalah salah, gitu kan, justru kita yang menutup diri kita sendiri. Nah, jadi dari kisah yang perpisahan antara kita dengan mantan itu, jangan dijadikan kisah itu justru membuat diri kita ini menjadi orang yang masam, gitu ya. Karena semua itu adalah pelajaran dan semua itu adalah berkah justru. Walaupun sekejap, tapi itu sebuah berkah ya. Dia datang dalam hidup kita itu sebuah berkah. Alangkah lebih baiknya kalau kita tuh mensyukuri. Kita pernah dicintai dan mencintai seseorang sebaik mantan itu, kayak gitu ya. Kita pernah menikmati momen-momen bersama yang luar biasa dengan si dia, gitu. Nah, lebih bagus disyukuri saja daripada kemudian kita tuh terimbas dampaknya karena kesalahan dari
kita ngelihat situasi yang sesungguhnya. Gitu ya. Jangan kemudian perpisahan itu karena itu hal yang wajar ya. Ada pertemuan, ada perpisahan, ada awal, ada akhir, kan kayak gitu. Jadi semua itu adalah siklus kehidupan dan ya itulah hidup kita. Kita nggak bisa bilang aku nggak mau. Semakin kuat kita menolak siklus ini, mengikuti siklus hidup ini, kita yang patah sendiri, kita yang sakit. Gitu ya, bayangkan ketika kita ada di derasnya air sungai gitu ya, kita melawan arah dari air sungai itu, kita lelah sendiri dan akhirnya kita yang kalah, pasti kita akan kalah. Lebih baik kita mengikuti saja dia alurnya, kayak gitu kan, kita menikmati saja alurnya sambil sadar gitu. Oh ini kayaknya aku geser dikit oh ini aku kayaknya muter ke arah sini nah yang kayak gitu, tapi kita tetap ngikutin alurnya gitu ya. Jadi sadari semua itu datang dan pergi gitu ya, semua itu datang dan pergi, dan semua itu kalau kita sudah mampu melihat segala sesuatunya dengan pandangan kejernihan, itu semua akan menjadi indah gitu ya. Ketika kita sakit, sebenarnya itu karena kesalahan kita berpikir dan ego kita yang kemudian tersakiti. Yang sakit itu bukan dirimu, tetapi yang sakit itu adalah egomu yang memang menjadi bagian dari dirimu. Gitu ya. Nah, jadi ketika dari kisah yang kita katakan tidak menyenangkan, kemudian kita masam, muram, bersedih gitu ya, maka sudah pasti jelas saja kita akan sulit menemukan orang yang sebaik mantannya kita gitu. Nah, tetapi kalau kita itu semakin meningkatkan diri kita, kita sadar di sana bahwa ini adalah siklus semua, bahwa ini adalah pembelajaran bagi diri ini sendiri, karena kita harus ngecek dulu ketika perpisahan ini terjadi di mana aku berdiri gitu ya, bukan untuk menyalah-nyalahkan diri dan menyesali, tetapi memetik maknanya agar ke depan sana kita bisa melakoni hubungan jauh lebih baik, dan kisah perpisahan apa ya, maksudnya perpisahan yang mungkin saja disebabkan oleh diri ini tidak terjadi lagi. Nah, seperti itu ya. Masa muram, menutup diri, cemas, resah, itu segera dikenali dan disadari bahwa itu tidak. Itu hanya petikan-petikan dari pelajaran gitu, dan sedih, marah, kesal itu hanya bagian dari diriku yang harus dikenali dan aku harus lampaui. Nah, di sana ya. Jadi jangan tutup kehidupanmu, jangan tutup dirimu dari kesempatan-kesempatan indah yang sedang menunggu kamu di depan sana. Gitu. Dia yang telah pergi, ikhlaskan, relakan, gitu kan? Doakan. Nah, seperti itu. Dan kamu bergerak. Kamu mesti hidup lagi. Kamu harus maju lagi. Kita harus maju lagi, gitu lah. Ya, kita harus bisa menikmati kehidupan ini lagi. Itu, melihat wajah-wajah baru lagi. Gitu ya, menikmati petualangan baru lagi. Jangan konyol, kemudian tersungkur gitu ya, tersungkur di pojokan dengan justru pandangan tentang kehidupan yang salah, pandangan tentang diri ini yang salah. Kita menghandle kehidupan ini yang salah. Jangan lagi. Itu ya, disyukuri dia pernah datang, ucapkan terima kasih, dan kemudian tarik lagi kehidupan baru, atau minimal buka lagi dirimu. Gitu, menjadi nice person lagi, gitu ya. Jadi tidak ada yang terbatas di dunia ini, tidak ada yang terbatas. Iya, dia memang baik, gitu. Tapi time-nya kamu dengan dia ya cuman sampai sebatas itu, gitu ya. Nah, ketika kamu bisa sadar tentang melihat kehidupan, mencintai diri kamu sendiri kembali, gitu ya,
orang-orang baik pasti akan datang lagi dengan kisah yang jauh lebih menarik lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau mari lihat, ya sudah gitu. Ya sudah, apa kita mau berlama-lama di yang memang sudah selesai? Itu kan? Apa yang dalam yang toh dia udah selesai gitu. Kalau untuk memperbaiki kembali hubungan dengan si mantan yang sempurna ini, itu ntar aja. Kita berurusan dulu dengan dirinya kita, dengan paradigmanya kita gitu ya, dengan pikiran kita, dengan hati kita. Kita selesaikan dulu urusan dengan diri ini gitu. Nanti kalau memang dia masih ada jodoh lagi dengan kamu, dia nanti akan kembali lagi tanpa kamu perlu repot-repot mengusahakan ini dan itu dan segala macam. Gitu ya. Ketika frekuensi kamu sudah ada di frekuensi yang sama dengan dia, nanti dia akan balik lagi. Yakinlah itu. Yakinlah, percayalah gitu. Tapi kalau kamu masih dengan dendam, marah, atau mengutuki diri kamu sendiri karena kamu menganggap bahwa perpisahan ini karena kesalahan kamu, sampai mati pun, sampai nanti kiamat gak kurang 1 detik, dia gak akan balik gitu. Karena frekuensi kalian sudah frekuensinya kamu tuh, tarikan kamu tuh ndak enak gitu. Semua orang itu ingin berbahagia, ada di frekuensi tertentu, ada di stage tertentu gitu. Nah kalau kita ada di bawahnya itu, gak mungkin kita bisa menjangkau dia. Nah kayak gitu ya. Tapi kalau kita menjadi orang yang berbahagia, orang yang penuh cinta kasih, orang yang penuh maaf, orang yang penuh sabar gitu ya, orang yang memang berkualitas lahir batin. Jangankan mantan, orang baru yang lebih daripada mantan juga akan datang. Tentu saja tanpa merendahkan jiwanya si mantan itu ya. Nah, di sana ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Mari tunggu tanggapan dari teman-teman bahasan tentang tentang ini ya hari ini di kolom komentar. Oke, baik ya. Terima kasih sudah mengikuti Mari sampai akhir. Mari tunggu komentarnya, masukannya, inputnya, atau mungkin bantahan ya dari teman-teman semua. Bye bye.